Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Allah yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami seluruh firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-27, yang berkata demikian. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mujizat seringkali kita pikirkan dengan peristiwa besar seperti penyembuhan penyakit, terbukanya pintu rezeki yang tidak terduga, atau kejadian luar biasa dan supranatural lainnya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita sendiri adalah sebuah mujizat. Dari setiap nafas yang kita hirup hingga berkat-berkat kecil yang sering kita anggap biasa, semua itu adalah bukti nyata dari campur tangan Tuhan. Yesus dalam Injil Markus pasal 10 ayat 27 ini mengingatkan kita bahwa hal-hal yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Ini adalah janji yang menguatkan bahwa tidak ada situasi dalam hidup kita yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk diubah. Namun seringkali kita terlalu fokus pada masalah yang besar dan melupakan mujizat-mujizat kecil yang Tuhan nyatakan setiap hari. Hidup dalam mujizat berarti hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu bekerja di tengah kehidupan kita. Ketika kita bangun setiap pagi, itu adalah mujizat. Ketika kita melewati hari dengan damai, itu juga adalah karya Tuhan. Mujizat bukan hanya tentang perubahan besar, tetapi tentang kehadiran Tuhan yang nyata dalam setiap aspek hidup kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali menghadapi situasi yang tampak mustahil. Mungkin itu adalah sakit penyakit yang sulit sembuh, beban finansial yang berat, atau masalah keluarga yang kompleks. Namun Tuhan adalah Allah yang menciptakan jalan di tengah laut dan memberikan manna di padang gurun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat juga memerlukan respon iman dari kita. Banyak orang yang kehilangan mujizat Tuhan karena mereka tidak mau percaya
atau terlalu cepat menyerah. Lihatlah wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25-34. Dia tidak membiarkan keraguannya menghentikannya untuk mendekati Yesus. Sebaliknya, dia berkata dalam hatinya bahwa jika dia hanya menyentuh jubah Yesus, dia akan sembuh. Imannya yang sederhana itu membuka jalan bagi mujizat besar dalam kehidupannya. Di sisi lain, kita sering melihat mujizat sebagai sesuatu yang instan. Kita lupa bahwa mujizat juga seringkali terjadi dalam proses yang panjang. Mungkin saudara sedang menantikan mujizat, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan juga sedang bekerja di balik layar. Mungkin Dia sedang membentuk karakter saudara, mengajar saudara bersabar, atau mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Mujizat terbesar yang pernah terjadi adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, hidup kita diubahkan dari gelap menjadi terang. Mujizat ini tidak hanya memberikan kita jaminan hidup kekal, tetapi juga menghadirkan kuasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan baru yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Hidup dalam mujizat juga berarti kita menghidupi firman Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Ketika kita mengasihi, mengampuni, dan melayani dengan tulus, kita sedang membawa mujizat kasih Tuhan ke dalam hidup orang lain. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan kasih dapat menjadi mujizat besar bagi orang lain yang sedang membutuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup dalam mujizat adalah hidup yang penuh iman, syukur, dan pengharapan. Setiap hari adalah kesempatan untuk melihat dan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Mujizat bukan hanya soal menerima, tetapi juga soal mempercayai dan membagikannya kepada orang lain. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala situasi, menyadari kehadirannya menjadi saluran berkat bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas setiap mujizat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, baik yang besar maupun yang kecil. Ajar kami untuk hidup dengan iman dan syukur, menyadari bahwa segala sesuatu mungkin bagi Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami
untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami melakukan pekerjaan kami, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon kiranya Tuhan mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda dalam setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, Engkau sertai. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.